Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Encik harap torang semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh sukacita karena hari ini torang masih beribadah melalui ibadah online, walaupun torang pe mama, papa, atau torang pe kakak yang datang di gereja sentrum beribadah langsung, tapi adik-adik masih beribadah di rumah. Untuk itu Encik harap semuanya tetap ada sukacita karena torang akan masuk dalam ibadah. Encik undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yang pertama kita akan menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Bangsa, dan yang lagu kedua anak-anak sekolah minggu. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan, karena Tuhan telah pimpin kita hingga hari ini. Ibu bapa, lihatlah kami, sayangilah, doakan kami, agar supaya kami tidak akan masuk lumpur dosa. Nah adik-adik sekalian, torang persiapkan torang pe hati, pikiran agar torang mau masuk dalam ibadah, torang konsentrasi. Dan saat ini kita akan buka ibadah ini dengan doa. Encik harap semuanya berdoa, tutup mata, kunci tangan. Yang ada yang bercerita-bercerita atau bajalang-bajalang nih, karena torang akan menghadap Tuhan, torang akan bercerita dengan Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi jari jempol, jari telunjuk, dan seterusnya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Kunci tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena penyertaan Tuhan sehingga pada pagi yang indah ini kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak yang ada di rumah boleh beribadah sekolah minggu melalui ibadah online. Tuhan, karena Engkau mau pimpin kami, encik-encik yang ada di gereja, adik-adik yang ada di rumah, kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh duduk tenang, mendengarkan sebentar akan firman-Mu, agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan Encik Yuli Sinaulan. Untuk itu Encik harap semuanya masih duduk manis nih, jangan ada yang bajalang-bajalang. Dan bagi adik-adik yang tahu membaca, itu Alkitab boleh dipersiapkan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyi Hatiku Percaya.
Nah adik-adik, saat ini Tora akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Tora mau berdoa dulu. Semua kunci tangan, tutup mata. Nah ada tuh baba ganggu di kanan kiri nih. Semua sikap berdoa yang baik. Mari berdoa. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu, orang tua dan guru sekolah minggu datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur selalu kepadamu Tuhan untuk setiap bimbingan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di rumah kami masing-masing, di rumah gereja ini, terlebih hadir dalam hati kami, agar supaya sebentar ketika kami mendengarkan cerita firman-Mu, itu boleh menjadi bagian kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa selalu. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terdapat di dalam Injil Yohanes. Tahu toh, Yohanes berarti dalam perjanjian baru. Nah semua buka, ambil Alkitab, karena di rumah masing-masing pasti semua ada Alkitab. Jadi buka Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Tora mau baca sama-sama nih. Tora mulai. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan. Semua duduk manis, Tora menyaksikan tayangan yang satu ini. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah,
Hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan? hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? kata Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, itulah tadi tayangan video. Semua dah lihat baik-baik itu. Itu menceritakan tentang apa Koten? Pasti yang torang dah nonton tadi semua so pernah dengar, so pernah lihat DP video tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, sebelum Encik mau lanjut cerita, Encik mau tanya, siapa anak-anak kalau punya cookies lebih? Jadi umpama Milani, dia punya cookies ada 1 pak. Berarti kan DP isi lebih dari 1. Nah, siapa kalau punya cookies lebih kong dia berbagi pada tamang-tamang di sekitar. Kalau tuh tamang-tamang yang ada sama-sama dengan orang. Luar biasa. Berarti semua hebat. Mau berbagi dengan teman-teman. Nah, begitu cerita orang tentang ini, tentang Tuhan Yesus mengadakan apa? Mujizat. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea menuju ke seberang Danau Tiberias. Sampai di sana, Tuhan Yesus lihat, kenapa ada banyak orang yang ikutin dia. Banyak sekali orang ikutin dia. Nah, adik-adik tahu, kenapa itu orang-orang banyak ikut dengan Tuhan Yesus? Dorang tujuan cuma satu. Dorang ingin apa? Iya betul, dorang mau melihat mujizat. Apa yang Tuhan Yesus mau bikin. Dorang memang pernah dengar, oh Tuhan Yesus bikin mujizat, orang yang sakit disembuhkan buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan banyak lagi mujizat yang lain. Nah, orang-orang ini dorang mau saksikan, dorang mau lihat sendiri, mana oh betul enggak ini Tuhan Yesus dia membuat mujizat. Nah, apa yang terjadi? Sampai di sana di atas di bukit, Tuhan Yesus tanya Pak Filipus, ada di Alkitab ada tulis Filipus, di mana orang boleh mau beli roti, mau beli makanan, mau kasih makan ini orang banyak. Filipus bilang apa Pak Tuhan tadi di video? Orang sebanyak ini dengan orang pedoi 200 dinar nggak akan cukup. Orang mau beli makanan, biarpun itu roti orang mau pela kecil-kecil, nggak mau cukup. Nah, contoh juga begini, umpama orang ada terkumpul 100 orang, jangan dulu bercerita 1000 orang, 100 orang. Kong encik pedoi cuma 20.000. Apa boleh mau cukup ini 20.000 ini mau beli akang makanan, kong mau berbagi biar cuma sedikit-sedikit. Pasti nak mau cukup, toh? Sedangkan 10 orang jo pasti nak mau cukup.
Apalagi kung 100 orang. Nah, apalagi ini so lebih dari 100 orang, so 5.000. Nah, 5.000 itu pun baru terhitung yang laki-laki. Belum DP perempuan, anak-anak. Nah, berarti 5.000 lebih. Nah, di cerita ini mau mengajarkan kepada anak-anak untuk apa? Torang apa? Mengucap syukur. Apa yang Tuhan lakukan pada waktu itu? Andreas bilang, kita lihat ada satu anak, dia ada 5 roti, 5 jelai roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bilang, ambil jo itu. Nah, ini murid-murid kan so bertanya-tanya, apa Tuhan Yesus mau baking? Akhirnya apa yang Tuhan Yesus buat? Dia ambil itu roti, dia angkat, dia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan pada waktu itulah terjadi mujizat. Nah, orang banyak soalnya, dorang datang dak ikut Tuhan Yesus cuma mau lihat Tuhan mujizat yang dia mau baking. Akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Dari 5 lembar roti dan 2 ekor ikan, dia mampu memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Nah, bukan cuma 5.000 orang itu, 5.000 tuh roti, bahkan ada DP sisa. Berapa? Semua tahu ada berapa DP sisa? Ada sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Kon DP isi bukan cuman di nyendak full lagi. Nah, itulah. Di sini mau ajarkan kepada torang semua, adik-adik, enci, bahkan orang tua yang ada, torang haruslah tahu mengucap syukur dan bersyukur. Kadang torang kalau mengucap syukur cuma waktu torang mau ulang tahun. Torang bersyukur karena torang dah tambah umur, atau torang bersyukur torang sobai dari sakit. Nah, ada tuh hal-hal kecil yang kadang torang lupa. Apa itu? Torang cuma ingat torang bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan kalau tuh hal-hal besar. Contoh begini, kalau torang tidur malam, bangun pagi, torang apa? Boleh bernafas, berarti torang bersyukur. Itu Tuhan bikin satu mujizat pada torang. Itu satu mujizat. Karena kalau torang dah tidur malam, torang sunyak bangun pagi, apa lah yang betul? Torang bisa apa-apa, berarti torang mati. Nah, torang bersyukur. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak torang bersyukur semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dijaga oleh Tuhan Yesus. Karena anak-anak dia sekarang anjuran pemerintah ini boleh keluar rumah, berani keluar rumah, gampang sekali tuh virus itu mau masuk pada orang. Nah, jadi dalam pembacaan ini mau ajarkan orang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kadang orang kalau orang ada duka, orang bersyukur karena contoh kalau orang oma ada sakit, akhirnya meninggal, Tuhan panggil, orang bersyukur dia terbebas dari DP penderitaan. Nah, itu adik-adik mau diajarkan untuk cerita kita pagi ini. Mari orang mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang Tuhan inginkan orang semua lakukan. Amin. Ya, adik-adik, sekarang ayat hafalan masih pegang Alkitab buka dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ini nak mau backing cuman A atau B ni anda. Semua. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Orang baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Boleh? Tidak panjang itu, cuman pendek. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, semua hafal? Siapa yang dah hafal? Tentunya supaya ada respon bagus, encik mau kasih hadiah. Yang bahafal, dia pergi pada guru sekolah minggu di Kolo masing-masing, kau bahafal. Atau bikin video jo. Bikin video, kau mama posting di Facebook, encik mulia, hasil itu mendapat hadiah. Oke, boleh begitu? Ya, demikian. Puji Tuhan,
tadi torang boleh mendengarkan cerita yang sudah disampaikan Enci Yuli, Enci harap yang di rumah, adik-adik yang di rumah ada dengar baik-baik toh apa yang Enci Yuli ceritakan. Jadi torang harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah untuk itu sebagai respon dari torang dari dengar firman Tuhan, Enci undang semua berdiri, kita menyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Jadi adik-adik yang di rumah nanti persembahan boleh diantar ke enci-enci yang ada di kolom-kolom dan nanti akan diteruskan ke bendahara sekolah minggu Enci Serli atau boleh bawa di gereja kasih ke komisi. Nah sementara orang berikan persembahan kita menyanyi diakonia. Semua ada duduk manis. Sekarang torang akan tutup torang ibadah dengan doa dan doa ini akan disampaikan oleh Penatua Ilon Botu dan kita akan menyanyi lagu Naikkan Doa Pada Allah. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik Enci minta untuk duduk yang manis, ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Engkau telah berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh lagi memuji memuliakan akan nama-Mu. Kami boleh lagi membaca Alkitab dan belajar dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah Enci Yuli yang sudah boleh bercerita tentang firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak yang ada di Jemaat Gemim Sentro Manado dalam segala aktivitas mereka, di dalam mereka mau belajar akan sabda firman-Mu. Dan juga ya Tuhan, kami masih berdoa untuk anak-anak yang mungkin
ada di antara anak-anak sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jamah segala obat yang mereka pakai, supaya dalam kasih sayang Tuhan mereka boleh sembuh dan mereka boleh bersama-sama duduk bersama-sama juga dengan kami seperti pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Jemaat Sentrum Manado yang senantiasa memberi diri untuk melayani kami anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati segala tugas, kerja, rencana, serta cita-cita daripada guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan, Engkau selalu mau berpengapa dengan guru-guru sekolah minggu. Begitu juga dengan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang saat ini Tuhan, mereka masih belajar secara online. Tuhan berkati akan segala usaha daripada mereka belajar ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami masih berdoa ya Tuhan untuk seluruh rencana program dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Sentrum Manado. Tuhan mau bersama-sama dengan kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Tuhan mau berpengapa dengan kami sebagai guru-guru yang senantiasa melayani anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah virus corona atau pandemi COVID-19 sekarang ini Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan. Kiranya Engkau selalu menghalau akan segala virus untuk datang kepada kami sebagai guru-guru dan anak-anak sekolah minggu. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai di lingkungan kami masing-masing. Engkau berikan kuat sehat kepada mereka supaya mereka dapat membawa kami rakyat Indonesia seturut dengan kehendak-Mu. Kami masih berdoa ya Tuhan untuk para pendeta, para pelayan khusus yang ada di Jemaat Sentrum Manado. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, karena kami yakin dan percaya mereka selalu membawa kami jemaat-Mu lebih dekat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu dapat kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, ini doa permohonan kami, doa ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang lemah, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak
Adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai anak-anak di rumah bersama dengan orang tua dan guru-guru sekolah minggu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik sekalian, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Enci harap orang semua tetap jaga kesehatan, yang ingat rajin cuci tangan, kalau mau keluar pakai masker, jaga jarak. Nanti orang berjumpa ulang lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.